Terus yang tadi Mbak Nia, Mbak Yuli ngerti lagu nih, ilahi anta maksudi gitu, waridoka matlubi gitu. Apal Nia? Karo ya? Iku lagune Nasdaria itu. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan hidup ini, engkau. Jadi aku menuju Allah kan gitu kan. Nah menuju Allah berarti kan gak nang dunya toh. Bukan, jadi kan ada ayatnya nih. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu selama ini terjemahannya Pak Purwira ya. Di dalam apa yang Allah berikan ya, kepadamu, wabtaghi fima atakallahu, di dalam urusan di mana Allah memberikan kepadamu akhirat, kamu jangan lupa. Selama ini terjemahannya tentang wala tansa nasibaka minad dunya diterjemahkan, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Menjadi statis, bukan di dunia tapi dari dunia, dari kudu ke, dari dunia ke, jadi tetap ujungnya itu, dunungnya itu apa ya, poe mubungnya itu akhirat. Jadi kita itu hidup untuk akhirat, hidup menuju akhirat. Selama di dunia kita menuju akhirat, jadi bukan fit dunia tapi ilat dunia, minat dunia ilal akhirat, cuman tidak dilengkapi kalimatnya aja. Dan Allah sangat efisien, wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan ada terjemahan di Quran tertentu yang menerjemahkan jangan lupa rangsumu di dunia. Allah itu menjamin setiap makhluknya, melata, berdiri, terbang, semua dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun yang menentukan jenis rizkinya itu Allah. Ono sing dikai rezeki kekayaan materi, ono sing dikai rezeki ilmu, ono sing dikai rezeki kekuasaan, ono sing dikai rezeki dikai rezeki berkah. Jadi uripe iku gak sugih tapi dadi terus lah. Didik tapi berkah ngono ya. Jadi macam-macam Allah ngasih rezeki. Kayak Mas Muhammad ini kan luar biasa ditekani mbah-mbah untuk titip-titip keris dan seterusnya gitu. Itu rezeki yang luar biasa yang saya tak dapat. Saya rezekinya itu sing basa mal Pak. Aku gak oleh rezeki duit sing akeh gak tahu gitu. Jadi aku karo podo bambunya lah gitu. Tapi intinya itu betul beliau bahwa pokoknya bongkotan itu adalah kita itu hidup di dunia secara dinamis menuju akhirat. Jadi tujuannya itu akhirat. Jadi kita tuh urip ndek dunya ojo ndolek dunya, wong wis di dunya kok ndolek dunya. Kalau kita naik kereta api itu ya lewat terminal, bukan tinggal di terminal. Karena kita punya tujuan yang lebih jauh kan itu. Nah, tujuan kita itu akhirat. Dan kita itu manusia akhirat, nyun sewu. Kita itu manusia surga. Nabi Adam mbah kita itu penghuni surga pertama. Gitu ya. Kemudian beliau diuji melalui iblis itu, kemudian makan buah yang diambil dari bumi namanya kulti. Terus beliau makan kulti sehingga efeknya kepada tubuhnya menjadi berbeda. Nek buah-buahan di surga Pak itu tidak ada residu, tidak ada kotoran, tidak ada sisa, tidak ada tai, tidak ada kencing, karena makanannya langsung menjadi nutrisi dan gizi di tubuhnya. Itu makanan di surga. Menurut suarga gak ngising. Nah, Nabi Adam dikongkon mangan kulti karo iblis, akhirnya dia kudu ngising, akhirnya kepaksa mudhun nang bumi di suarga karo ngising, karo jumbleng gitu. Itu gak ono sumbere, aku dhewe sing ngomong ngono iku. Nek kon gak trimo takon nang Gusti Allah dhewe. Ngono ya. Takon nang iblis karo Nabi Adam langsung. Tapi saya tahunya seperti itu karena nek di swarga ono jumbleng gaya apa kok nang ngel-ngel kono. Nek di swarga ngentut ae pengajian di kono ngentut wambu gaya apa nang swarga. Surga itu harum. Surga itu puncak keindahan hidup. Maka bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah pertemuan antara software kita dan receiver kita dengan puncak keindahan ciptaan Allah. Itu namanya bidadari. Hurun in. Jadi itu penglihatan dan rasanya manusia
yang mencapai puncak untuk menikmati keindahan dari Allah. Duduk wedok nek itu dari wedok terus semua wedok oleh apa? Lah lesbian kabeh kok ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah puncak keindahan yang kita selama di dunia melalui Islam dilatih untuk meningkatkan receiver, meningkatkan OS-nya atau kalau iPhone iOS-nya gitu ya, meningkatkan softwarenya supaya kita bisa menikmati keindahan. Sebab keindahan itu tidak tergantung tingkat keindahannya, pasti tergantung receivernya. Jadi misalnya arek umur 5 tahun gak bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati arek umur 10 tahun. Arek remaja gurung bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Orang dewasa juga belum tahu keindahan, belum bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang tua. Wedhus iku kok kayak Quran ya gak nikmat, kok kayak apa? Gado-gado ya gak nikmat. Sing iso menikmati gado-gado adalah manusia. Jadi hurun itu adalah pertemuan antara receivernya manusia secara rohaniah maupun mungkin jasadiah yang kita tak tahu ya, untuk menikmati puncak dari keindahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu yang diajarkan Islam. Nah, Islam itu tidak untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi bukan nabi umat Islam. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia. Dan Allah menyatakan tadi manusia itu adalah umat yang satu. Jadi salah nek kon ngarani wong dunya dibagi Muhammad karo wong Islam, Yesus karo wong Kristen, Nabi Musa karo wong Yahudi, Buddha Gautama karo Buddha, salah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu nabi-nabi primordial, nabi-nabi untuk suku atau bangsa tertentu atau makhluk tertentu, tapi Nabi Muhammad itu untuk tidak hanya semua manusia. Dia tidak hanya tidak hanya nabi semua manusia, tapi nabi rahmatan lil alamin. Jadi yo jin yo malaikat sendiri sholawat kepada Nabi karena bersyukur atas penciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita selama ini nyuwun sewu agak keliru. Kita pikir umat Islam itu Nabi Muhammad itu Nabi wong Islam enggak. Nabi Muhammad itu di casting Allah, dikasih jabatan Allah menjadi nabinya semua makhluk, tidak hanya semua manusia. Karena jin nabinya ya Nabi Muhammad, sembayangnya ngadep kiblat dan seterusnya ya. Itu bisa dijelaskan sangat banyak di maya-maya berikutnya, tapi pokoknya intinya ngono iku. Jadi beliau tadi sangat luar biasa. Jadi saiki kita ilir-ilir sama beliau, tepuk tangan untuk beliau. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau untuk memperluas perumahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dan mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak termasuk pemerintah dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan perumahan.